2 hari yang lalu saya sudah memprediksi terkait Ahmad Zhoni yang dipindahkan ke Nusa Kambangan karena dituduh sebagai pengedar saat dia di LP. Apakah itu benar? Ternyata prediksinya kemarin itu memang kurang bagus prediksinya untuk Ahmad Zhoni, yaitu yang hasilnya bahwa Ahmad Zhoni memang bersalah. Kemudian kalau Ahmad Zhoni membantah dia sebagai pengedar, ada simbol kartu kesia-siaan belaka kalau dia berusaha untuk memulihkan nama baik terkait dia sebagai pengedar. Hanya saja di situ juga ada kartu di mana dia masih ada kesempatan baik, yang artinya tentunya dia harus berusaha dengan gigih bersama timnya untuk bisa mendapatkan keringanan hukuman yang seringan-ringannya. Karena masih ada kesempatan baik di kartunya yang kemarin itu. Tapi kalau dia menampis bahwa tuduhan sebagai pengedar, ada kartu kesia-siaan belaka. Nah, kesia-siaan belaka ini bisa jadi usahanya akan mendapatkan perlawanan dari jaksa penuntut umum dan lain sebagainya. Tentunya berdasarkan barang bukti dan lain sebagainya. Hanya saja di sini saya juga agak aneh loh ya. Di lembaga permasyarakatan yang kalau berkunjung saja diperiksa sedetail mungkin, barang-barang yang dibawa oleh pengunjung diperiksa sedetail mungkin, lah kok bisa di dalam LP tersebut sampai ada pengedaran narkoba? Siapa yang menyuplai? Makanya di sini saya tertarik ingin mendalami kasus ini, mencari tahu kronologi awalnya seperti apa sehingga Ahmad Zhoni ini sampai kejerat kembali di kasus yang sama. Ahmad Zhoni, awalnya bagaimana kamu kok bisa kejerat kembali dalam kasus yang sama, di mana kamu juga memakai narkoba di saat di penjara tersebut? Awalnya bagaimana? Intuisi dan manifestasi. Intuisi itu ada petunjuk, manifestasi itu yang ingin diwujudkan. Jadi Ahmad Zhoni kan di penjara sudah beberapa kali ya toh. Hitungannya dia juga mengetahui bahwa ada titik terlemah di sebuah lembaga permasyarakatan itu, yaitu bisa adanya pengedaran narkoba. Jadi di sini Ahmad Zhoni sudah mengetahui hal itu, bahwa di sebuah LP itu ada pengedaran narkoba, dan dia sebagai pemakai dulunya ada perasaan ketagihan dan lain sebagainya. Makanya ada manifestasi yang ingin diwujudkan kembali, yang ingin dirasakan kembali kayak gitu. Kemudian apa yang kamu lakukan? New Supported Connection, mencari koneksi-koneksi yang bisa memberikan obat terlarang tersebut di dalam penjara. Jadi di sini yang bereaksi itu Ahmad Zhoni sebenarnya, karena dia mengetahui bahwa di sebuah penjara itu ada pengedaran narkoba. Kemudian dia mencari sebuah koneksi yang bisa mendapatkan barang tersebut. Selanjutnya, dengan koneksi ini, apa yang akan kamu lakukan? Apakah barang tersebut kamu pakai sendiri atau kemudian kamu jual? Ada simbol komitmen. Komitmen ini sebuah perjanjian antara pihak yang menyuplai atau pihak yang menjual kepada Ahmad Zhoni dan Ahmad Zhoni. Nah, komitmen ini sebatas jual beli antara kedua belah pihak kah atau bagaimana? The Loving Woman, terjadi sebuah hubungan yang baik antara yang memberikan barang tersebut juga Ahmad Zhoni yang sudah membelinya. Nah, tentunya di LP ini kan barangnya mahal-mahal, bahkan saya pernah baca komentar ya. Di LP ini serasa hotel, harganya mahal, serasa di hotel kayak gitu. Apalagi kan mereka kayak
terisolasi dari dunia luar, tentunya barang yang bisa masuk di LPI itu bisa jadi harganya beberapa kali lipat di luar LP. Jadinya sangat mahal begitu. Apakah karena itu sehingga Ahmad Joni membutuhkan uang yang banyak? Bahkan kan ada pemberitaan dari mantannya Ahmad Joni di mana dimintai uang yang banyak, kemudian dia nggak mau ngasih, pada akhirnya Ahmad Joni tantrum. Kan ada berita seperti itu. Kembali ke prediksinya ya, ada hubungan yang baik antara Ahmad Joni dengan seseorang yang sudah memberikan narkoba tersebut kepada Ahmad Joni. Apakah dari hubungan ini kemudian ada keinginan Ahmad Joni untuk bisa meningkatkan transaksinya yang tidak hanya dipakai sendiri, tapi kemudian dijual kepada orang-orang di lapas? Apakah itu murni dari hati nurani Ahmad Joni, ataukah karena hasutan-hasutan, berarti kan karena suruhan dari pihak yang menjual itu, yang menyuplai? Ada keberanian melangkah ternyata teman-teman. Dark talk, pikiran-pikiran gelap, di mana pikiran-pikiran gelap itu hadir di dalam pikiran Ahmad Joni. Nah, ini ada kaitannya dengan prediksi saya kemarin yang kartunya kesia-siaan belaka, ketika Ahmad Joni berusaha ingin membela dirinya terkait dia yang diduga sebagai pengedar di lapas. Karena kuncinya di sini, pikiran-pikiran gelap yang pada akhirnya berani melangkah nekat melakukan hal itu. Karena hitungannya sudah tahu jalannya, sudah tahu siapa penyuplainya dan lain sebagainya. Apakah Ahmad Joni tahu seseorang yang menyuplai ini? Khawatir saya kan yang menyuplai ini sesama para napi, kemudian Ahmad Joni tidak terkoneksi kepada seseorang yang di atasnya napi tadi yang menyuplai, sehingga tidak tahu apakah begitu, ataukah Ahmad Joni tahu sosok yang menyuplai atau sosok yang di belakang dia. Deception ini berarti Ahmad Joni bisa dibilang tidak begitu mengetahui secara detail terkait siapa sosok di belakang dari pengedaran narkoba di lapas tersebut. Ahmad Joni hanya terkoneksi dengan New Sportive Connection ini tadi, antara jual beli kemudian yang menyuplai, tapi sosok di belakang di balik layar ini Ahmad Joni kurang mengetahui. Hanya selentingan-selentingan saja kayak gitu. Nah, kalau di sini kartu ini keluar, berarti dark talk ini juga ada kaitannya di mana Ahmad Joni juga ada pembisik yang artinya ada terpengaruhi dari New Sportive Connection ini, dari koneksi dari sesama napi yang sudah mengedarkan narkoba tersebut di lapas, yang menyuplai di lapas tersebut untuk misalnya menjual dan lain sebagainya, akan mendapatkan keuntungan. Kalau pakai sendiri kan dia harus beli dengan harga yang mahal, tapi kalau dia membantu mengedarkan kan berarti dia juga akan mendapatkan keuntungan dari siapa yang beli kepadanya ya toh. Makanya berusaha melakukan hal itu agar mendapatkan keuntungan. Di prediksi saya kemarin kan saya juga ngomong kalau Ahmad Joni ini bisa melakukan apa saja ketika dia membutuhkan uang, kepepet masalah uang kayak gitu. Ternyata di sini juga begitu, otaknya main. Kalau saya beli saja saya harus membeli dengan harga tinggi, tapi kalau saya bisa menjual barang ini di lapas, saya akan mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang beli gitu. Selanjutnya, apakah kalau di persidangan nanti Ahmad Joni memberikan keterangan, apakah nanti bisa kebuka semua dari jaringan
narkoba di LP ini, family, keluarga. Waduh, kalau kebongkar tentunya yang namanya keluarga itu kan beberapa anggota kayak gitu kan ya. Jadi bisa banyak yang kejerat di sini. Banyak yang kena pasal di sini nanti. Karena memang teman-teman, siapa yang bisa menyuplai ke lapas, siapa yang bisa mengirim barang haram itu ke lapas. Misalnya kalau barang haram itu didapatkan dari seorang oknum, kemudian dia masuk ke lapas, sekalipun oknum ini tentunya dia juga mendapatkan, maksudnya harusnya dia juga mendapatkan pemeriksaan yang ketat. Kenapa bisa lolos? Tentunya oknum ini ada kerjasama dengan orang lapas. Nah, orang lapas inilah yang memberikan kemudahan pada oknum ini untuk memudahkan memberikan suplai kepada narkoba di lapas tersebut. Jadi nanti kalau sampai Ahmad Zoni bicara di persidangan, bakal ada banyak orang yang kayak disebut kayak seperti itu. Cuman di sini Ahmad Zoni tidak tahu orang yang petingginya atau kata bisa dikatakan ketua dari pengedar narkoba ini siapa, Ahmad Zoni tidak tahu. Yang dia tahu hanya kerucu-kerucunya saja. Nah ini selanjutnya, dari family, dari orang-orang yang bisa kejerat ini, apakah akan bisa membongkar dari jaringan narkoba di LP tersebut? Pelayan itu bermain aman teman-teman. Ternyata masih ada pihak-pihak yang dilindungi. Ini ada pihak-pihak yang dilindungi, bermain aman. Nah, bermain aman ini bermain aman dengan cara yang seperti apa? Hidden motivasi, tujuan-tujuan tersembunyi. Jadi seakan-akan memberikan semangat, ayo kita tuntaskan, bersihkan LP ini dari peredaran narkoba. Ada seseorang yang antusias seperti itu, tapi kenyataannya dia bermain di belakang seperti itu ya. Jadi bermuka dua. Apa yang dikatakan ternyata ada tujuan-tujuan tersembunyi. Atau bisa bilang dengan adanya Ahmad Zoni dipindahkan ke Nusa Kambangan, itu adalah salah satu cara bermain aman agar Ahmad Zoni susah ditemui oleh pihak keluarga, oleh pihak-pihak yang lainnya untuk bisa mengorek-ngorek keterangan. Jadi itu salah satu bermain aman gitu. Selanjutnya, apakah nanti bisa kebuka secara terang benderang? Tidak teman-teman. Ada yang los, ada yang saatnya pergi, ada yang cuci tangan kayak gitu. Jadi kalau dari beberapa kartu ini, memang Ahmad Zoni bersalah. Dari pemakai pada akhirnya dia ingin berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari narkoba tersebut dengan cara ikut menjualnya di sesama napi. Karena apa? Karena dari pikiran-pikiran gelapnya juga ada bisikan-bisikan dari seseorang yang menjual narkoba tersebut kepada Ahmad Zoni. Jadi ada dua hal, dari pikiran Ahmad Zoni sendiri yang terpacu untuk mendapatkan keuntungan, juga dari rayuan si pengedar narkoba itu tadi. Kemudian ternyata Ahmad Zoni hanya tahu sebatas orang itu saja, tidak sampai tahu siapa otak di balik pengedaran narkoba di lapas tersebut. Dan orang ini pada akhirnya bermain aman, salah satunya dengan cara mengasingkan Ahmad Zoni di Nusa Kambangan agar susah ditemui oleh pihak keluarga, oleh pihak yang lainnya,
Dengan begitu Ahmad Zoni ada kesusahan atau ada kesulitan untuk mengungkapkan apa yang dia ketahui. Tapi sayangnya Ahmad Zoni ini juga mulutnya agak gampang bohong, teman-teman. Dia pintar ngomong. Makanya juga harus hati-hati di dalam membantu Ahmad Zoni ini, karena dia sendiri ya seperti itu orangnya. Pandai berbicara, pandai manipulatif dan lain sebagainya. Nah, makanya dia juga gampang berpikir negatif di sini. Karena apa? Karena itu tadi, demi uang dia bisa melakukan apa saja. Nah, kemudian kalau dia sampai bicara di persidangan, juga akan banyak orang yang terlibat di sini. Tapi otaknya, bosnya tidak sampai kejerat dalam kasusnya Ahmad Zoni ini, karena udah cuci tangan seperti itu.